nama saya Titik Yulianti, mahasiswa PPG UNY angkatan pertama tahun 2020. Di sini saya akan melakukan proses pembelajaran media daring. Platform yang saya gunakan adalah Google Meet dan Google Classroom. Untuk model pembelajaran yang saya gunakan itu adalah model Discovery Learning, di mana model Discovery Learning itu terdapat 6 sintak. Sintak yang pertama itu adalah stimulation. Sintak yang kedua itu adalah problem statement. Sintak yang ketiga itu adalah data collection. Sintak yang keempat itu adalah data processing. Sintak yang kelima itu adalah verification. Dan sintak yang terakhir itu adalah generalization. Untuk pembelajaran kali ini saya menggunakan materi komponen penyusun darah dan fungsinya. Untuk kelas yang saya gunakan adalah kelas 8G pada SMP Negeri 1 Bulu tahun ajaran 2020-2021. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera. Apa kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah. Nah, sudah siap belajar hari ini kan ya? Siap. Nah, apakah suara Bu Titi dapat terdengar dengan jelas? Terdengar. Semoga sinyal hari ini bersahabat nggih, sehingga pembelajaran hari ini bisa berjalan tanpa ada gangguan jaringan. Amin. Ya, Bu. Nanti selama pembelajaran, kalau kalian mau bertanya atau mau menjawab atau mau melakukan presentasi, silahkan mic dan webcamnya dinyalakan ya. Nah, selama pembelajarannya berlangsung, kalau tidak ada yang ditanyakan, webcamnya bisa dimatikan supaya kalian hemat kuota dan jaringannya tidak lemot. Gitu nggih? Nah, sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Selesai. Nah, sebelum melanjutkan kegiatan pembelajaran, Jangan lupa kalian nanti sambil menjawab, mikrofonnya dinyalakan ya. Ya, Bu. Oke. Adik. Hadir, Bu. Alvira. Hadir, Bu. Febriana. Hadir, Bu. Galih. Hadir, Bu. Muhammad. Hadir, Bu. Nisa. Hadir, Bu. Salsa. Hadir, Bu. Vanessa. Hadir, Bu. Yunita. Hadir, Bu. Nah, kalian juga jangan lupa untuk mengisi link presentasi yang Ibu berikan di Google Classroom untuk kelas 8G. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, biar lebih semangat, mari kita lakukan sapu ipat terlebih dahulu. Untuk mikrofonnya dinyalakan ya. Nggih, Bu. 1, 2, 3. Sapu ipat. Ingin tahu, pasti coba, aku bisa. Nah, Nah, sekali lagi. sekali Sapu lagi. ipat. Tepuk ipat. Ingin tahu, tahu pasti coba, aku bisa. Nah, sudah semangat kan ya? Mari kita lanjut pembelajaran hari ini. Pernah nggak kalian itu merasakan bagian tubuh itu ada yang terluka? Misal karena
karena terjatuh atau karena terkena benda tajam? Pernah, Bu. Pernah ya. Nah, misal terluka atau habis terjatuh dan keluar darah, lama-kelamaan darah yang keluar itu berhenti tidak? Berhenti, Bu. Nah, kok bisa ya darah yang keluar saat kita luka itu berhenti? Berhentinya itu bisa cepat dan ada yang bisa lama. Kira-kira ada yang tahu nggak alasannya itu apa? Karena ada faktor pembekuan, Bu. Kalau tidak salah karena adanya kepingan darah. Kira-kira itu adalah karena faktor pembekuan darah. Kira-kira kalian tahu nggak sih fungsi darah itu untuk apa? Mengedarkan sari makanan. Mengedarkan sari makanan. Apalagi? Ayo. Mengangkut oksigen. Mengangkut oksigen. Apalagi? Membunuh kuman penyakit. Ada yang tahu lagi fungsi darah itu untuk apa? Membantu penyembuhan luka, Bu. Membantu penyembuhan luka. Nah, bagus ya, ternyata kalian itu keren banget untuk pengetahuan awal tentang darah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang darah, komponen dan fungsinya. Sebelum lanjut pembelajaran, Bu Titi akan sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran untuk pertemuan kali ini. Silahkan kalian simak tayangan PowerPoint berikut ini. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang komponen darah dan fungsinya. Untuk KD dan indikator, KD-nya adalah KD 3.7. Untuk KD 4.7-nya, nanti kalian menyajikan hasil percobaan pengaruh aktivitas, jenis, intensitas, atau durasi pada frekuensi denyut jantung. Untuk indikator, nanti yang akan kita capai itu ada 6. Yang pertama, membuat model sederhana tiruan komponen darah. Yang keenam, menyajikan data hasil percobaan dan literasi tentang komponen penyusun darah. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini, nanti setelah mengikuti pembelajaran hari ini, diharapkan kalian itu dapat membuat model tiruan komponen darah secara sederhana. Dan yang terakhir, nanti kalian akan menyajikan data tentang darah dan komponen penyusunnya. Nah, untuk model pembelajaran yang digunakan pada hari ini, kita akan menggunakan model Discovery Learning. Untuk penilaiannya, nanti Bu Titi akan melakukan penilaian secara tertulis dan penilaian secara proses. Untuk secara tertulis, nanti sebelumnya Bu Titi akan melakukan pretest dan setelahnya akan melakukan post-test. Untuk hasil kerja LKPD dan keterampilan proses selama pembelajaran nanti juga akan Bu Titi nilai. Jadi kalian ikuti pembelajaran kali ini dengan tertib dan dengan semangat ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Nah, sebelum lanjut belajarnya, Bu Titi akan memberikan soal terlebih dahulu. Untuk link, sudah Bu Titi share atau sudah Bu Titi upload di Google Classroom. Silahkan kalian bisa akses. Untuk waktu mengerjakannya 5 menit dari sekarang ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Yaps, waktu mengerjakan soalnya sudah selesai. Mari kita lanjut proses belajarnya. Masih semangat kan ya? Masih semangat, Bu. Masih. Oke, kita lanjut. Masih, Bu. Bu Titi sudah share gambar. Sudah muncul belum ya? Sudah, Bu. Nah, silahkan kalian amati gambar yang tertera pada layar kalian. Nah, apakah kalian pernah terjatuh dan terluka seperti pada gambar? Pernah, Bu. Pernah ya, rata-rata sudah pernah terjatuh sampai berdarah seperti itu. Nah, dari gambar yang kalian amati, pertanyaan apa yang muncul dari pikiran kalian? Coba utarakan. Apakah semua darah dalam tubuh kita berwarna merah, Bu? Bu, apakah darah yang keluar itu nanti akan berhenti? Prosesnya bagaimana ya, Bu? Bisa tertutup.
Prosesnya bagaimana ya Bu supaya lukanya bisa tertutup? Nah, dari pertanyaan teman-teman kalian tadi, adakah yang mau menjawabnya? Masih bingung, Bu. Oh, masih bingung. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita analisis bersama pertanyaan dari temanmu tadi lewat LKPD 1. Ya, Bu. Ya, Bu. Untuk LKPD 1 sudah Ibu share di Google Classroom juga. Untuk linknya ada link yang online, ada link yang offline. Bisa kalian pilih salah satu. Ya, Bu. Silahkan kalian mencermati isi dari LKPD, kemudian kalian bisa bertanya atau berkomunikasi lewat forum ini jika kalian mengalami kesulitan. Gitu nggih? Ya, Bu. Ini Bu Titi juga share lewat Google Meet untuk LKPD-nya. LKPD 1 tentang komponen darah dan fungsinya. Nah, sebelumnya tadi kalian kan sudah melakukan percobaan di rumah tentang membuat model sederhana tiruan darah. Apakah ada kesulitan tadi waktu kalian membuat percobaan sederhana itu? Sementara belum, Bu. Sementara. Nah, untuk percobaan yang kalian lakukan tadi, silahkan hasilnya dimasukkan dalam LKPD ya. Jadi kalian gambar hasilnya seperti apa, kemudian kalian uraikan. Kemudian hasil gambarnya kalian analogikan untuk dimasukkan dalam tabel 1. Gitu nggih? Nggih, Bu. Kemudian untuk yang karakteristik komponen darah dan untuk yang proses pembekuan darah itu silahkan kalian melakukan browsing untuk mencari info sebanyak-banyaknya terkait itu. Untuk browsingnya kalian bisa lakukan secara mandiri. Gitu nggih? Nggih, Bu. Apakah ada kesulitan dalam mengerjakan LKPD? Sementara belum, Bu. Sementara belum. Nah, untuk mempermudah kalian dalam berdiskusi, Bu Titi juga akan kirimkan handout sistem peredaran darah. Handoutnya sudah Ibu Titi share pada Google Classroom. Untuk di webmeet kali ini juga sudah Ibu share pada chat. Linknya ada link flipping book bahan ajar. Bisa kalian akses secara online, bisa kalian akses secara offline. Nah, untuk menjawab soal, kalian analisis, kemudian kalian kaitkan dengan literatur yang kalian miliki. Bisa dari handout, bisa dari buku paket, atau bisa juga kalian itu browsing secara mandiri. Bisa nggih? Bisa, Bu. Oke. Apakah ada yang terkendala dengan jaringan? Tidak, Bu. Aman ya berarti ya jaringannya. Aman, Bu. Semoga nanti aman sampai akhir pembelajaran. Amin. Ada kesulitan atau ada yang mau bertanya? Mau tanya, Bu. Oh ya, silahkan sambil dinyalakan webcamnya ya. Ya, Bu. Ya. Kalau kita terluka terus terjadi nanah itu kenapa ya, Bu? Wah, pertanyaannya bagus.
kalau kita itu terluka dan terjadi nanah itu kira-kira kenapa? Ada yang mau jawab? Saya, Bu. Oke, Yunita, silakan diaktifkan webcamnya ya. Nah, oke, silakan. Nanah yang muncul di tubuh merupakan pertanda adanya infeksi yang umumnya disebabkan oleh bakteri. Bagus. Nanah yang muncul di dalam tubuh itu merupakan pertanda adanya infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Itu menurut Yunita. Kira-kira ada lagi yang mau menjawab? Saya, Bu. Oke, silakan Adek sambil dinyalakan webcamnya ya. Ya, Bu. Siap. Untuk infeksi akan menimbulkan nanah ketika bakteri masuk ke dalam tubuh melalui kulit yang terluka akibat kebiasaan yang tidak higienis. Ketika terjadi infeksi, di bagian tubuh, sel darah putih akan berkumpul pada bagian tubuh tersebut dan berperang melawan bakteri penyebab infeksi. Selama proses tersebut, banyak sel darah putih dan jaringan tubuh lain di sekitarnya yang mati. Oleh karena itu, akumulasi sel darah putih dan jaringan tubuh yang mati inilah yang kemudian disebut nanah. Sekian, Bu. Iya, terima kasih Adek. Nah, kalau menurut Yunita tadi, itu karena nanah itu terjadi karena adanya infeksi yang disebabkan bakteri. Nah, itu dilengkapi oleh Adek. Nah, ketika infeksi itu terjadi di dalam tubuh, sel darah putih itu akan berkumpul pada bagian tubuh dan pada bagian tubuh yang terluka itu dan berperang melawan bakteri. Terima kasih jawabannya. Itulah penyebab kenapa kok bisa luka itu terjadi nanah. Gimana? Sudah jelas belum, Nisa? Sudah, Bu. Nah, sudah. Untuk pengerjaan LKPD apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah. Ada yang belum selesai? Sudah, Bu. Sudah. Nah, kalau sudah selesai, mari kita diskusikan hasilnya. Nah, kira-kira ada nggak yang mau mempresentasikan hasil pengerjaan dari LKPD 1? Saya, Bu. Oh, Nisa menyalakan mikrofonnya. Nisa sambil dinyalakan webcamnya. Iya, sambil tadi kan kalian sudah praktek, sambil ditunjukkan hasilnya ya, hasil praktikumnya seperti apa. Gitu. Silakan yang lainnya untuk menyimak dan menanggapi dari presentasi Nisa. Gitu. Silakan Nisa. Hasil percobaan saya tentang model tiruan penyusun darah menghasilkan 3 lapisan. Meskipun lapisan yang di tengah tidak begitu jelas. Lapisan yang pertama ini ada yang paling bawah berwarna merah. Lapisan kedua warna merah tapi agak bening. Lapisan ketiga yang paling atas warnanya bening. Ini, Bu. Kemudian hasil dari praktikummu itu kamu analogikan ke dalam gambar yang ada di LKPD, kemudian dimasukkan dalam tabel 1. Kira-kira sama apa tidak? Silahkan Anissa. Hasil analogi pada tabel 1, kelas A plasma darah, presentasi dalam darah 55%. B sel darah putih dan keping darah, presentasi dalam darah kurang dari 1%. C sel darah merah, presentasi dalam darah 45%. Itu nggih. Apakah ada yang berbeda hasilnya? Tidak, Bu. Nah, mari berlanjut untuk yang tabel 2. Saya, Bu. Oh ya, silakan. Webcamnya dinyalakan ya. Tabel 2. Penyusun darah, ya. X. Sel darah merah berbentuk bundar, pipi, bikonkav, cekung, tidak mempunyai inti sel, jumlahnya 4-6 juta per milimeter kubik. Fungsi eritrosit adalah mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Y. Sel darah putih, bentuk berbentuk tidak tetap, berukuran lebih besar daripada eritrosit, mempunyai inti sel, jumlahnya 4,5 sampai 10.000 per milimeter kubik. Leukosit berfungsi sebagai pertahanan tubuh.
Z. Keping darah. Berbentuk tidak teratur, berukuran lebih kecil dari leukosit dan eritrosit, tidak berinti sel dan rapuh, mudah pecah. Jumlahnya 150 sampai 300 ribu per 5 mm kubik. Trombosit berperan penting dalam pembekuan darah. Silakan dilanjutkan untuk proses pembekuan darah. Ada yang mau presentasi? Saya, Bu. Oh iya, silakan. Webcamnya dinyalakan ya. Nggih. Yeah. Proses saat tubuh kita terluka dan berdarah, trombosit akan pecah dan mengeluarkan faktor antihemofili berupa enzim trombokinase, tromboplastine ketika pembuluh darah terluka. Dengan bantuan ion kalsium dan vitamin K, trombokinase akan mengubah protombin di dalam plasma darah menjadi trombin. Kemudian trombin akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Benang-benang fibrin inilah yang akan menutup luka sehingga darah tidak keluar lagi. Nah, itu untuk proses pembekuan darah. Untuk pertanyaan diskusi, adakah yang mau menjawab? Saya, Bu. Oke, silahkan. Mikrofonnya dinyalakan deh. Webcamnya juga. Komponen penyusunan darah ada dua, yakni plasma darah 55% dan sel darah 45%. Di mana sel darah ada tiga, yakni sel darah merah atau eritrosit 45%, sel darah putih atau leukosit, dan keping darah atau trombosit kurang dari 1%. Nah, itu untuk nomor 1. Untuk nomor 1 ada yang berbeda? Tidak, Bu. Ya. Sekarang untuk yang nomor 2. Karakteristik komponen penyusun darah. Plasma darah. Plasma darah merupakan cairan darah berwarna jernih kekuningan terdiri atas 90% air dan sisanya zat-zat yang terlarut di dalam air. Fungsi plasma darah adalah mengatur sari-sari makanan dari sisa-sisa metabolisme. Sel darah merah berbentuk bundar, pipih bikonkaf, cekung, tidak mempunyai inti sel. Jumlahnya 4-6 juta per milimeter kubik. Fungsi eritrosit adalah mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Good job, Nak. Itu semua jawaban dan presentasi dari diskusi dan percobaan yang dilakukan kali ini. Beri tepuk tangan buat yang presentasi dan buat kalian yang diskusi hari ini. Nah, untuk yang lain, kalau jawabannya belum lengkap, bisa dilengkapi nggih. Biar nanti kalau pas diunggah di Google Classroom, itu bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Ya, Bu. Nah, kira-kira kesimpulan apa dari materi yang kita pelajari hari ini? Silahkan salah satu bisa menguraikannya. Saya, Bu. Oh ya, silahkan. A. Komponen penyusun darah adalah plasma darah dan sel darah yang terdiri dari eritrosit, leukosit, dan trombosit. B. Karakteristik komponen penyusun darah, plasma darah, sel darah merah, berbentuk bundar, pipih, bikonkaf, cengkung, tidak mempunyai inti sel. Jumlahnya 4,4-6 juta per milimeter kubik. Fungsi eritrosit adalah mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Sel darah putih keping darah berbentuk tidak teratur. Trombosit berperan penting dalam pembekuan darah. C. Proses pembekuan darah. Trombosit akan pecah dan mengeluarkan enzim trombokinase dengan bantuan ion kalsium dan vitamin K. Trombokinase akan mengubah protombin di dalam plasma darah menjadi trombin. Kemudian trombin akan mengeluh fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Benang-benang fibrin inilah yang akan menutup sehingga darah tidak keluar lagi. Nah, oke Nak, bagus. Itulah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini.
Nah, jadi untuk pembelajaran kali ini itu ada komponen penyusun darah, itu ada plasma darah dan sel darah. Nah, sel darah itu terdiri dari sel darah putih, sel darah merah, dan keping darah, atau terdiri dari eritrosit, leukosit, dan trombosit. Nah, untuk memperjelas materi yang kita pelajari hari ini, silahkan kalian memperhatikan video yang Bu Titi share kali ini, biar lebih jelasnya. Diperhatikan nggih? Nggih, Bu. Halo semua, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai komponen darah. Sebelumnya, tubuh manusia, sistem peredaran darah tersusun atas organ-organ yang berperan dalam pengangkutan darah di dalam tubuh. Nah, adapun organ penyusun sistem peredaran darah pada manusia adalah darah, pembuluh darah, dan juga organ jantung. Darah adalah komponen yang paling penting dari sistem peredaran darah karena darah memiliki tugas membawa nutrisi, oksigen, hormon, serta berbagai zat lainnya dari dan ke seluruh tubuh. Darah terdiri dari dua komponen utama, yaitu plasma darah dan sel-sel darah. Sebanyak 55% dari darah merupakan plasma darah. Plasma darah ini adalah cairan berwarna kuning, yaitu ada sel-sel darah. Nah, sel-sel darah ini terdiri dari sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan juga keping darah atau trombosit. Leukosit yang di dalam sitoplasma ini tidak memiliki granula. Nah, granulosit ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu eosinofil. Eosinofil ini merupakan jenis granulosit yang mengandung granula berwarna merah. Eosinofil ini berperan dalam sistem kekebalan tubuh dengan cara melawan parasit dan mengendalikan mekanisme alergi. Kemudian ada basofil. Basofil ini merupakan jenis granulosit yang mengandung granula berwarna biru. Nah, basofil ini berperan penting dalam sistem kekebalan tubuh. Sel ini akan menghasilkan reaksi peradangan untuk melawan infeksi. Basofil juga ikut berperan dalam munculnya reaksi alergi. Kemudian yang terakhir yaitu neutrofil. Neutrofil ini merupakan jenis granulosit yang mengandung granula berwarna merah kebiruan. Neutrofil ini sangat diperlukan oleh tubuh untuk membantu melawan infeksi sekaligus melindungi tubuh dari ancaman berbagai penyakit. Kemudian ada agranulosit. Agranulosit ini dibedakan menjadi limfosit dan juga monosit. Nah, secara umum, limfosit itu dibagi menjadi sel T dan juga sel B. Limfosit ini memiliki fungsi menjaga sistem imunitas tubuh dengan memerangi bakteri, virus, dan racun yang masuk ke dalam tubuh. Sedangkan monosit, ini luka kita itu akan pecah dan mengeluarkan darah. Kemudian, trombosit itu akan pecah karena bersentuhan dengan permukaan kasar dari pembuluh darah yang terluka tadi. Trombosit akan melepaskan dua faktor yaitu enzim trombokinase dan serotonin. Nah, serotonin ini akan memicu penyempitan pembuluh darah sehingga aliran darah di daerah luka tadi akan berkurang. Kemudian, enzim trombokinase akan mengubah protombin menjadi trombin dikarenakan adanya pengaruh dari vitamin K dan juga ion kalsium yang ada di dalam darah. Trombin yang aktif akan berfungsi sebagai enzim yang mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Kemudian benang-benang fibrin ini akan berkumpul dan saling bertautan sehingga sel-sel darah merah beserta plasma darah akan menyatu membentuk gumpalan. Setelah itu, gumpalan tersebut akan membentuk jaringan baru dan hal ini yang mengakibatkan luka akan tertutup dan darah tidak menetes lagi. Nah, itulah tadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Gimana setelah melihat video tadi? Apakah kalian sudah jelas dengan materi yang kita pelajari hari ini? Sudah jelas, Bu. Jelas, Bu. Nah, kalau ada yang belum jelas atau ada yang masih bingung, bisa bertanya lewat forum ini. Ada yang mau bertanya? Tidak, Bu. Untuk jaringannya masih aman, nggih? Suara Bu Titi bisa terdengar jelas, kan? Rada nyendet-nyendet, Bu. Jelas, Bu. Kalau yang rada nyendet-nyendet, itu bisa berpindah tempat untuk mencari sinyal atau jaringan yang lebih kuat, Mas. Ampun, Bu. Ampun. Oke, dilanjut nggih? Nggih, Bu. Karena sudah jelas, Bu Titi adakan evaluasi atau post-test. Silahkan kalian mengerjakan soal evaluasi yang linknya sudah Ibu share di Google Classroom. Atau kalau nggak bisa akses di Google Classroom, kalian bisa juga akses di chat di Google Meet kali ini. Untuk linknya adalah link yang evaluasi Google Form. Untuk yang paling bawah itu link untuk evaluasi. Silahkan kalian mengerjakan. Untuk waktunya kurang lebih 7-10 menit, nggih. Nggih. Bu. Ada yang kesulitan masuk di Google Form-nya? Boten nenten, Bu. Tidak. Oke, Sampun, Bu. Boten nenten. siap. Sudah ada yang kirim. Sudah selesai ya? Sudah, Bu. Oh, sudah. Kalau sudah, kita lanjutkan. Nah, kira-kira ada yang ingin kalian sampaikan nggak dari pembelajaran hari ini? Pembelajaran hari ini sudah bagus, Bu, tapi belum enak kalau kita masuk sekolah, jadi bisa melakukan percobaan bareng. Menurutnya Yunita, pembelajaran hari ini sudah bagus, tapi lebih enak kalau kita masuk sekolah dan pembelajaran seperti biasa, jadi bisa melakukan percobaan bersama. Nah, kita berdoa supaya kondisi ini cepat berlalu dan bisa melakukan aktivitas sekolah seperti sedia kala. Gitu, nggih? Amin. Nah, untuk pembelajaran kali ini, kita juga dapat memperoleh manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kalian itu terluka atau mengalami cedera, itu segera saja dilakukan tindakan. Misal yang paling gampang itu dibersihkan dengan air mengalir, supaya luka itu tidak terjadi infeksi dan tidak terjadi nanah. Gitu nggih? Nggih, Bu. Nah, untuk tugas di rumah, silahkan kalian mencari artikel tentang penggolongan darah. Golongan darah itu ada berapa? Bagaimana proses penggolongan darah? Nggih, Bu. Jadi, karena baru azan, jeda sebentar nggih sambil nunggu kumandang azan, sambil mendengarkan kumandang azan. Nggih, Bu. Ya, Bu. Nggih, Bu. Azan sudah selesai, mari kita lanjutkan untuk pembelajaran hari ini. Masih pada di tempat? Masih, Bu. Nah, tadi untuk tugas di rumah, kalian silahkan mencari artikel tentang penggolongan darah. Golongan darah itu terdiri dari apa? Terdiri dari berapa? Dan bagaimana prosesnya untuk penggolongan darah itu? Oke? Nggih, Bu. Nah, kalian juga jangan lupa untuk mempelajari materi pembelajaran berikutnya, yaitu tentang organ dan proses peredaran darah. Nggih, Bu. Siap, Ada yang Bu. mau ditanyakan? Tidak, Bu. Pertanyaan Tidak, Bu. Ya. Untuk
tugas LKPD atau hasil pengerjaan LKPD dan video untuk percobaan yang sudah kalian buat di rumah tadi, silakan nanti juga diupload di Google Classroom kalian masing-masing ya. Nggih, Bu. Ya. Nah, karena tidak ada yang ditanyakan lagi, maka saya akhiri pembelajaran hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan salah satu memimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, jangan lupa kalian di rumah itu tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan, laksanakan 3M. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pembelajaran daring hari ini dengan menggunakan platform Google Meet dan Google Classroom pada materi komponen penyusun darah dan fungsinya dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.